Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pelepasan cincin emas dari jari seorang balita perempuan di kantor Damkar, sektor Cengkareng, Jakarta Barat ini berlangsung dramatis. Dalam pelukan kedua orang tuanya, sang balita menangis histeris saat petugas Damkar berupaya memotong cincin emas dari jari tangannya. Balita berusia 3 tahun ini ketakutan ketika proses pelepasan cincin emas di salah satu jari kanannya dilakukan di kantor pemadam kebakaran sektor Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu malam. Berbekal alat pemotong gerinda kecil, petugas pemadam kebakaran berupaya melepaskan cincin emas dari jari sang balita perempuan ini. Tangis balita mungil ini pun baru terhenti ketika aksi sabar dan profesional para petugas pemadam kebakaran ini membuahkan hasil setelah 15 menit berlalu. Betapa bahagia Hedi dan Indriani melihat cincin emas terlepas dari jari mungil buah hatinya. Mereka sempat panik karena cincin emas di jari sang anak tak bisa dilepaskan. Sebenarnya udah 2 bulan yang lalu ya kita baru tahu juga karena prosesnya anak saya itu dari 2 bulan yang lalu naik berat badannya cukup drastis dari 14 kilo ke 16 kilo. Tadi malam kita coba mau keluarin ini nggak bisa. Cincin yang dipakaikan oleh orang tuanya ini ada pengembangan dan terjadi pembengkakan dan kita tolong ke kantor kita untuk dievakuasi. Selain membantu memadamkan kebakaran, ternyata petugas pemadam kebakaran punya keterampilan lain yang sangat membantu masyarakat. Jadi melaporkan dari Jakarta. Alhamdulillah, ini kesabaran petugas dan keberanian anaknya akhirnya membuahkan hasil. Ini sebenarnya juga jadi pelajaran ya buat kita sebagai orang tua untuk berhati-hati memakaikan perhiasan di anak kita. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Rob. Ustaz, yang menarik yang pengen Sheila tanyain ini, adakah hukum Islam yang mengatur tentang pemakaian perhiasan pada bayi atau anak balita? Dan benarkah diperbolehkan atau tidak gitu, karena kan setahu saya nih jika hanya anak perempuan aja yang boleh pakai perhiasan, Ustaz. Ya, perhiasan itu kan mengindahkan dan fitrah siapapun menghendaki perhiasan seperti di surat Ali Imran ayat 14, semuanya menginginkan perhiasan dan Allah menjadikan itu sebagai keindahan. Namun keindahan itu harus disesuaikan dengan fitrah. Masih anak-anak tentu ya, pertama berkemungkinan membahayakan anak. Yang kedua juga dalam kondisi sekarang bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan tindakan ya, yang tidak terpuji kepada anak itu. Karena dilihat perhiasan maka mungkin dirampas, yang akhirnya keselamatan anak juga perlu diperhatikan oleh kita orang tua. Dan dalam sabda Nabi memang perhiasan itu, emas tentunya, adalah hanya untuk kaum wanita saja, untuk kaum perempuan. Di garis bawah itu, Ustaz. Iya, kenapa? Ini pernah dalam satu majelis, Nabi kemudian melihat seorang laki-laki mengenakan cincin emas. Maka kemudian Nabi mengambilnya dan membuangnya. Betapa terkejutnya sahabat itu. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu mau mengenakan ini di neraka kelak? Karena itu akan menjadi bara api di dalam neraka. Sahabat itu terdiam dan kemudian dia mengatakan, wahai Nabi, sungguh aku ingin seluruh yang aku kenakan menjadi bahan-bahan surga. Yang seluruh kenakan, pakaian yang kita kenakan, ya kemudian perhiasan yang kita kenakan, bahkan seluruh yang kita kenakan, insya Allah akan mengsurgakan kita kalau kita mengenakannya sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ustaz, kalau gitu, kalau memang nih orang tuanya gemes lah, misalnya baru punya bayi, kemudian bayinya laki-laki, mau dipakaikan perhiasan selain emas, itu bisa dikatakan boleh gitu, Ustaz, maksudnya? Ya, kalau selain emas boleh. Ya, dari perak ataupun sekarang kan ada beberapa jenis ya. Perhiasan yang jelas kan mengindahkan anak supaya anak itu ya apa, tentu ya kita juga senang kalau melihat anak itu kan indah, anak itu cakep gitu ya, kan fitrah manusia pasti suka. Namun tetap saja edukasi dari Nabi bagaimana sayangnya kita, cintanya kita kepada anak, jangan kemudian mengabaikan tuntunan Nabi agar dunianya anak itu mendapatkan. Dan ini persoalan kebiasaan, Mbak Sheila. Jadi kalau anak dibiasakan sejak kecil, khawatir nanti ketika dewasa dia menuntut. Lah waktu kecil aku boleh, kenapa sudah besar kok aku nggak boleh?
Daripada nanti anak itu akan meminta sesuatu yang memang dilarang oleh Nabi tadi, lebih baik kalau kita ingin mengenakan perhiasan, carilah perhiasan yang bukan emas, sehingga nanti anak ketika dewasa pun memahami, oh iya, kenapa sih ayah bundaku tidak mengenakan perhiasan ini. Inilah hikmah dari Nabi SAW, karena perhiasan itu adalah fitrahnya kaum wanita, terutama emas, sutra, dan sejenisnya.